kaos spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Barcelona berhasil mengamankan kemenangan penting 2-0 atas UD Las Palmas di Estadio de Gran Canaria pada jornada ke-25 La Liga. Meski pulang dengan hasil positif, pertandingan ini kembali mengungkap beberapa kelemahan dalam skuad asuhan Hansi Flick. Selama lebih dari 45 menit pertama, Barcelona kesulitan menembus pertahanan tuan rumah dan mencetak gol, menunjukkan kurangnya efektivitas di lini depan meskipun menguasai penguasaan bola. Perubahan signifikan terjadi setelah masuknya Dani Olmo dan Ferran Torres dari bangku cadangan. Dani Olmo yang merupakan mantan lulusan Akademi La Masia tak butuh waktu lama untuk langsung menjebol gawang Las Palmas. Dani Olmo sebenarnya merupakan mantan lulusan Akademi La Masia yang dulu sempat pergi akibat kalah saing. Pada awal kepulangannya pun Olmo sempat menghadapi kendala bermain akibat peraturan La Liga terkait batasan gaji klub. Namun terlepas dari semua permasalahan itu, Dani Olmo kini bawa Barcelona ke puncak klasemen. Lantas, bagaimana sebenarnya perjalanan Dani Olmo from zero to hero? Sebelum kita mulai pembahasannya Football Lover, selalu pastikan kamu sudah menekan tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Supaya kedepannya kamu tidak ketinggalan berita-berita terbaru lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting Eleven Moment. Dani Olmo bergabung dengan Akademi La Masia milik FC Barcelona pada tahun 2007 saat usianya masih 9 tahun. Sebagai seorang gelandang kreatif dengan kemampuan teknik tinggi, Olmo berkembang pesat di akademi tersebut dan menunjukkan potensinya sebagai salah satu talenta muda berbakat. Sayangnya, meskipun memiliki prospek cerah, La Masia terkenal sebagai salah satu akademi paling elit di dunia sepak bola. Olmo menghadapi persaingan ketat di Barca yang akhirnya harus ia bayar dengan kepergiannya. La Masia yang memiliki banyak pemain berbakat di akademi mereka membuat Olmo sulit mendapatkan jalur langsung ke tim utama. Pada tahun 2014, Olmo memilih meninggalkan La Masia dan bergabung dengan Dinamo Zagreb di Kroasia. Keputusan ini didasarkan pada keinginannya untuk mendapatkan lebih banyak waktu bermain dan kesempatan berkembang di level profesional lebih cepat. Di Dinamo Zagreb, mimpinya pun jadi kenyataan. Ia tidak hanya diberikan kesempatan bermain reguler, tetapi juga menjadi salah satu pemain kunci di tim utama. Olmo memenangkan 5 gelar Liga Kroasia dan 2 Piala Kroasia bersamanya, serta mendapatkan penghargaan sebagai pemain terbaik Liga Kroasia pada tahun 2018. Performa impresifnya di Kroasia kemudian membuat RB Leipzig tertarik untuk merekrutnya pada Januari 2020. Di Bundesliga, Olmo justru semakin berkembang sebagai pemain serba bisa yang dapat bermain di berbagai posisi lini serang. Selama masa baktinya, Olmo terbukti membantu Leipzig mencapai final DFB Pokal 2021 dan memenangkan trofi tersebut pada 2022 dan 2023. Selain itu, kontribusinya di tim nasional Spanyol juga tidak bisa diabaikan. Ia menjadi bagian penting dari skuad yang memenangkan UEFA Nations League 2023, Euro 2024, serta beberapa turnamen besar lainnya. Keputusan Olmo untuk meninggalkan La Masia pada awalnya memang sempat menuai beragam pendapat. Banyak pihak menilai bahwa langkah Olmo ini merupakan satu kesalahan yang dapat berakibat buruk pada karirnya. Mengingat Barcelona adalah klub besar dengan masa depan cerah di depan. Namun, pada akhirnya yang terjadi justru sebaliknya. Semenjak pergi meninggalkan La Masia, Olmo justru semakin sukses. Bersama dengan RB Leipzig, Dani Olmo telah tumbuh dan mengukir namanya sebagai salah satu pemain legendaris di klub tersebut. Selama 4,5 tahun di Leipzig, ia tampil dalam 148 pertandingan, mencetak 29 gol dan memberikan 34 assist. Kontribusinya yang luar biasa membantu klub berjuluk di Rotten Bulan memenangkan 2 gelar DFB Pokal pada musim 2021-2022 dan 2022-2023. Serta 1 gelar DFL Super Cup pada tahun 2023, di mana ia mencetak hat-trick dalam kemenangan 3-0 melawan Bayern Munchen. Sejak saat itu, namanya pun semakin dikenal dan mulai dilirik banyak klub-klub besar termasuk Barcelona.
Raksasa Katalan yang pada tahun 2024 sudah mendengar tentang Dani Olmo pun akhirnya memutuskan untuk membawanya pulang. Pada bulan Agustus 2024, Olmo resmi kembali ke FC Barcelona, klub tempat ia mengawali karirnya di Akademi La Masia. Kepulangannya disambut dengan antusiasme tinggi oleh para fans mengingat perkembangan signifikan yang telah ia tunjukkan selama berkarir di Eropa. Sayangnya, meski dielulukan, kepindahannya ternyata tidak berjalan mulus. Barcelona saat ini sedang menghadapi kendala finansial yang mempengaruhi kemampuan mereka untuk mendaftarkan pemain baru sesuai dengan peraturan Financial Fair Play yang diterapkan La Liga. Masalah utama terletak pada batasan gaji yang ditetapkan oleh La Liga. Barcelona yang sudah berada di ambang batas tersebut kesulitan menyeimbangkan neraca keuangan mereka untuk memenuhi persyaratan pendaftaran Olmo. Akibatnya, Olmo untuk sementara waktu belum dapat didaftarkan secara resmi untuk bermain di kompetisi domestik bersama Barcelona. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian bagi karirnya dan menjadi tantangan bagi manajemen klub untuk segera menemukan solusi agar pemain berbakat ini dapat berkontribusi di lapangan. Setelah menghadapi berbagai kendala administratif, permasalahan pendaftaran Dani Olmo di FC Barcelona akhirnya terselesaikan pada 8 Januari 2025. Sebelumnya, Barcelona mengalami kesulitan mendaftarkan Olmo dan Pau Victor karena keterbatasan batas gaji yang ditetapkan oleh La Liga. Meskipun klub telah mencoba berbagai cara untuk menyeimbangkan neraca keuangan, termasuk penjualan aset dan restrukturisasi kontrak, upaya tersebut belum cukup memenuhi persyaratan Liga. Akhirnya, setelah melalui proses hukum dan administratif, Consejo Superior de Deportes atau CSD memberikan persetujuan sementara untuk pendaftaran Olmo dan Pau Victor. Persetujuan ini memungkinkan keduanya bermain untuk Barcelona di La Liga, Liga Champions UEFA, Copa del Rey, dan Super Copa de España. Setelah resmi terdaftar, Dani Olmo segera menunjukkan kontribusi signifikan bagi tim. Pada pertandingan melawan UD Las Palmas dalam jornada ke-25 La Liga, Dani Olmo pun kembali menunjukkan kualitasnya. Bermain di kandang lawan, Barcelona sejatinya sempat mengalami kesulitan menembus pertahanan Los Amarillos. Meskipun menguasai penguasaan bola, serangan mereka kerap terhenti oleh solidnya lini belakang Las Palmas. Pelatih Hansi Flick kemudian memutuskan untuk memasukkan Olmo di babak kedua guna menambah kreativitas dan intensitas serangan. Masuknya Olmo terbukti membawa perubahan drastis dalam dinamika permainan. Dengan visi bermain yang tajam dan kemampuan mengolah bola yang mumpuni, ia berhasil membongkar pertahanan Las Palmas dalam sekejap mata. Gol pertama tercipta melalui kerjasama apik antara Olmo dan Lamine Yamal, di mana Olmo berhasil memanfaatkan umpan Yamal untuk mencetak gol pembuka. Gol ini tidak hanya mengangkat moral tim, tetapi juga memaksa Las Palmas keluar dari pola permainan defensif mereka. Setelah gol tersebut, Barcelona kemudian semakin mendominasi pertandingan. Pertahanan Las Palmas yang sebelumnya kokoh mulai goyah menghadapi serangan bertubi-tubi dari lini depan Blaugrana. Menjelang akhir pertandingan, Ferran Torres yang juga masuk sebagai pemain pengganti memanfaatkan kesalahan pemain belakang lawan untuk mencetak gol kedua, memastikan kemenangan 2-0 bagi Barcelona. Kontribusi Olmo dalam pertandingan ini menegaskan perannya sebagai pembeda di lapangan, sekaligus membuktikan bahwa upaya klub untuk mendaftarkannya tidak sia-sia. Setelah melalui berbagai tantangan administratif dan finansial, masa depan Dani Olmo di Barcelona kini tampak lebih cerah. Meskipun awalnya menghadapi kesulitan dalam proses pendaftaran akibat batasan gaji yang ditetapkan La Liga, telah berhasil mendapatkan persetujuan sementara dari Consejo Superior de Deportes atau CSD pada 8 Januari 2025. Sayangnya, meskipun telah terdaftar sementara, Olmo sebetulnya belum aman. Presiden La Liga Javier Tebas secara terbuka menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pendaftaran Olmo dan mengindikasikan bahwa Liga memiliki bukti untuk membatalkan registrasi tersebut. La Liga telah mengajukan banding terhadap keputusan CSD dan proses hukum masih berlangsung. Hal ini menimbulkan ketidakpastian mengenai status Olmo di Barcelona dalam jangka panjang. Selain permasalahan administratif, Olmo juga menghadapi tantangan fisik. Musim ini ia beberapa kali mengalami cedera yang membatasi waktu bermainnya.
Pelatih Hansi Flick menyadari pentingnya menjaga kebugaran Olmo dan mempertimbangkan untuk menerapkan program pemulihan khusus mirip dengan yang dilakukan untuk Pedri sebelumnya. Tujuannya adalah memastikan Olmo dapat berkontribusi maksimal tanpa resiko cedera berulang. Namun, terlepas dari semua masalah itu, kontribusi Olmo di lapangan tentu tidak dapat diabaikan. Berkat kemenangan ini, Barca kembali menyusul di peringkat 1, setelah sebelumnya sempat diturunkan Atletico Madrid hanya dalam waktu beberapa jam. Barca duduk di puncak klasemen dengan torehan poin sebanyak 54, berjarak 1 poin dari Atletico dan 3 poin dari Real Madrid. Dengan torehan poin yang semakin banyak dan jumlah gol yang tidak ngotak, Barca kemungkinan besar tidak akan tersalib dalam waktu dekat. Demikian Football Lovers, pembahasan singkat mengenai Dani Olmo yang cetak gol pembuka dan bawa kemenangan untuk Barcelona. Dengan hasil yang positif ini, Barca kembali tidak tergoyahkan di puncak klasemen. Bagaimana menurut Football Lovers sendiri? Akankah Barca keluar jadi juara pada akhirnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.